bulan. Tadi Ibu Dian mengatakan kami ini ibu-ibu yang sederhana, jadi terbayang yang sederhana itu, tapi kan kalau tasnya branded ya nggak sederhana ya Bu. Jadi seperti itu. Baik, ini yang sering ininya saya aja kali Bu, yang apa Zoom PPT-nya biar jangan Ibu, biar saya aja, biar saya bisa mengontrol mana yang penting, mana yang tidak. Baik. Oke, baik. Terima kasih Ya, nanti pada Bunda Wiwin untuk penyampaiannya. Belum saya. Ini share. Belum, baru mau share. Baik. Nah, literasi keuangan untuk semua. Jadi ini penting bagi kita ya. Tapi saya yakin grupnya Bu Dian udah pernah liter. Ini selalu saya sampaikan di para pelaku UMKM ya, terutama ya pedagang-pedagang gitu ya, atau pengusaha-pengusaha garment itu. Karena bagi pengusaha itu mereka gini, nggak perlu sistem katakan informasi. Terus laporan keuangan ntar aja kalau mau pinjam bikin ngedadak gitu supaya bisa bayar pinjamannya gitu. Toh yang penting usaha jalan gitu. Mereka nggak punya sistem ya, sistem informasi untuk melaporkan usahanya sehingga ya layak gitu didanai oleh gitu ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang usaha jalan begitu saja. Nah, jadi literasi keuangan. Kalau menurut survei itu di tahun 2019 itu menurut survei dari OJK dari SNLK, ini tingkat literasi masyarakat Indonesia ini tahun 2019 itu baru terliterate 38%. Ya. Nah, sekarang saya klik lagi ke hasil-hasil risetnya itu, ini sudah meningkat 65-43%. Nah, ini barangkali faktornya apa yang menyebabkannya? Siapa tahu faktor kenaikan yang signifikan ini diantaranya karena peran dari salah satunya adalah PCT ini gitu, melalui edukasinya, melalui seminarnya, melalui kiprah-kiprahnya, banyak faktornya gitu yang mempengaruhi kemajuan dari literasi masyarakat Indonesia itu. Ya, misalkan kan melalui medsos, melalui workshop, pelatihan ya. Tadi Ibu juga mengatakan ke depan kita mau mengadakan pelatihan gitu ya. Gitu. Atau melalui diskusi, atau melalui webinar ya atau apa. Karena ternyata ya para pelaku usaha khususnya anak-anak muda itu ketika dia terjun ke usahanya itu dia tidak memiliki kemampuan pengetahuan tentang keuangan. Misalkan dari sarjana pertanian, dia mungkin nggak belajar gitu ya. Ya seperti itu. Nah, jadi ini penting untuk menjadi salah satu bagian dari program kegiatan ya, sehingga lebih bermanfaat dan syukur nanti akan mendunia karena sudah dilirik oleh masyarakat oleh Amerika ya Bu ya, semoga mendunia seperti program-programnya. Nah, ini banyak faktornya tadi ya, terutama ini media sosial. Nah, kalau kita perhatikan juga ya fenomena yang terjadi sekarang, di mana banyak investasi bodong atau judi atau investasi atau yang itu bisa jadi karena mereka belum terliterasi keuangan gitu, terutama ibu-ibu karena pernah ya ada di suatu acara gitu. Ibu-ibu yang banyak terkena pinjol itu gitu. Karena ininya mudah, tinggal accept di itu berapa gitu, cepet tanpa jaminan, tanpa apa. Tiba-tiba dia nggak bayar sudah berlipat-lipat gitu. Nah, ini banyak. Jadi ininya gampang gitu. Tapi mengembalikannya itu ya karena telat, karena apa ya, karena pokoknya ada pay later nanti bisa dicicil bisa itu. Nah, ternyata bunganya tinggi sekali gitu ya, seperti itu. Atau bahkan siapa tahu, saya juga mengingatkan diri sendiri penggunaan kartu kredit yang tidak bijak ini juga bisa ya, bisa menjadi ini bagi kita bumerang bagi kita. Padahal kita sudah belajar, tahu gitu ilmunya. Malah tidak dimanfaatkan, ilmunya tidak dimanfaatkan, jadi
sia-sia gitu, karena ya itu tadi tidak bijak menggunakan kartu kredit, jadi hidupnya itu banyak hutang gitu, karena hutang konsumtif. Nah, jadi, tadi ini ada kenaikan signifikan ya, ini karena, banyak faktornya. Nah, ini tadi di sini mohon maaf ini ngetiknya salah ya, mungkin mengenai talkshow di talkshow program-program seminar, ya melalui apa namanya, layanan-layanan keuangan ya, seperti produk-produk keuangan yang lebih mudah diakses, ya juga peran generasi muda atau bisa jadi faktor sosial dari ekonomi individu. Nah, apa itu, literasi? Jadi ini hanya kajian akademis saja, normatif, ya mungkin Ibu lebih paham di prakteknya, si secara akademik gitu ya, kalau kita ingin mengukur tingkat literasi keuangan ini dibagi dalam 4 level gitu. Ada yang tidak terliterasi, less literate, sufficient literate, dan well literate, ya. Yang paling rendah tentu yang ini, artinya kriterianya dia tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Nah, yang paling bagus mungkin literate. Jadi di WCT ini diantaranya ya programnya itu harus bisa meningkatkan masyarakat khususnya ibu-ibu penggiat UMKM dari yang asalnya misalnya dari not atau dari less literate menjadi sufficient ya atau menjadi well literate ya. Ya sampai memahami semua hal-hal yang berkaitan dengan risikonya ya, kewajiban ya dan tentu memiliki keterampilan yang tinggi dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Nah, yang disebut dengan literasi keuangan itu apa gitu ya. Nah, Ibu bisa baca di sini tidak hanya saja pengetahuan tapi keterampilan ya. Ya, keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Jadi mempengaruhi motorik ya, di dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Ya, ya bukankah semuanya juga kita sejahtera ya? Pilar ketahanan keluarga betulnya diantaranya selain landasan iman dan takwa, tapi diantaranya adalah ketahanan finansial, ketahanan ekonomi. Dan itu tidak ada mutlaknya harus sekian, tapi itu adalah sangat relatif. Karena yang disebutkan di dalam Islam itu kaya itu bukan kurang ya, kaya itu ya cukup gitu ya. Tadi kalau saya mendengar, paparan Ibu Dian, kita harus bisa memikirkan hari esok yang mana gitu, karena banyak uncertainty. Paling tidak kita ini hidup untuk 3, yang kemarin, yang sekarang, dan besok. Cuman besoknya itu ya besok gitu. Kalau besok orang Jawa itu kan 3 tahun yang akan datang, nah ini uncontrollable bagi kita. Tapi kita juga harus mempersiapkannya ya, di antaranya ya salah satunya adalah dari kemampuan, mengelola keuangan ini. Misalnya, sekarang ini ketika, apa namanya, tingkat perekonomian seperti ini ya, kemudian harga emas yang membumbung naik, alangkah bijaknya misalnya ini saya ngingetin diri sendiri, kalau ibu-ibu itu gemar menabung misalkan di emas gitu ya, seperti itu memang terasa. Kita nyimpen emas dulu tahun 95 gitu ya, harga 500.000 kita nggak ngapa-ngapain, sekarang sudah 2,5 juta gitu ya. Tapi sekarang ujung-ujungnya harga harga, emasnya udah naik. Itu adalah salah satu, kemampuan, apa namanya, literasi keuangan. Jadi tidak hanya pengetahuan, misalkan, kita punya sekolah misalkan di bisnis ya, punya pengetahuan, tapi ketika kita tidak bisa dalam mempraktekkannya, ya dalam ininya, dalam tindakannya, ya itu belum terliterate. Nah, kalau di dalam Islam itu kan kita, kriterianya orang itu kan disebut munafik atau tidak itu kalau koreksi kalau saya salah, itu adalah orang yang konsisten atau, konsisten istiqomah di dalam pikiran, ucapan, dan tindakannya gitu. Itu kan. Nah, jadi, ini mengenai ruang lingkup peningkatan literasi keuangan, selain edukasi, juga bagaimana pengembangan infrastruktur yang mendukung literasi. Tentu ini bukan tugas kita ya, bagaimana pengembangan infrastruktur yang mendukung literasi keuangan bagi konsumen atau masyarakat itu. Ruang lingkupnya seperti itu. Nah, tujuannya mungkin tadi juga sudah saya sedikit spill-spill, selain mempertahankan daya tahan atau daya tahan keluarga atau mempertahankan keberlanjutan ya,
ya ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Tapi di sini dalam jangka pendeknya ya, tentu tujuannya adalah meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu. Ya, yang lebih detailnya, perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, ya. Jadi mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Karena begini, ada di suatu kopontren di suatu desa, yaitu koperasi, nampung produk-produk petani gitu ya, ditampung di koperasi itu. Nah, ternyata para petani itu, apa namanya, tidak, apa ya, maunya dibayar cash gitu. Dia nggak mau dibayar lewat transfer bank. Karena apa? Ternyata dia, belum punya rekening bank. Nah, berarti itu juga salah satunya adalah belum terliterasinya. Jadi akhirnya para petani itu berbondong-bondong membuka rekening di bank. Jadi selama ini dia nggak punya rekening bank. Padahal kalau mau usahanya maju ditampung dalam satu koperasi, dalam satu kopontren itu kan nggak mungkin katanya saya Bu bisa bayar langsung ke para petani itu, pasti ada nunggu beberapa hari, nunggu itu. Nah gitu ya, sedangkan para petani maunya cash enjreng gitu. Nah kemudian cash enjreng juga kan nggak bisa melalui cash, sekarang harus melalui misalkan transfer, lalu dia nggak punya apa, rekening banknya. Apalagi sekarang ada QRIS gitu ya. Mungkin itu PR juga mungkin ya bagi si, penggiat atau si pimpinan koperasi itu untuk melakukan pembinaan terhadap para petani sehingga bisa menggunakan apa, SMS banking gitu ya. Karena kan kalau sekarang hari gini belum, transaksinya belum menggunakan SMS banking mungkin bisa mempengaruhi, mempengaruhi, kelancaran usahanya ya. Kayak kita saja kan ya Bu, kalau kita belum bisa pakai QRIS, aduh ke sini pakai QRIS, beli lotek aja harus pakai QRIS gitu ya. Ini gimana? Jadi kita belajar gitu ya. Belajar, bayar listrik aja sekarang semuanya sudah digital, nggak perlu ada orang yang datang ke rumah nyatet meteran, kita sendiri yang klik klik, langsung nanti datang tagihannya kita bayar gitu, selesai gitu gitu ya. Nah itu. Jadi itu salah satunya dari, output dari literasi keuangan itu mampu menggunakan tadi, produk-produk keuangan. Recording in progress. Tujuan pembangunan jangka panjang itu meningkatnya jumlah pengguna produk dan jasa ya, tentu meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less menjadi, yang sebelumnya less atau not itu menjadi well literate. Nah, indikatornya, jadi bagaimana sih indikatornya bahwa seseorang itu atau si pelaku usaha itu sudah terliterasi ya. Eee, di sini yang paling rendah tentu dia harus mempunyai pengetahuan ya, terhadap nilai barang dan skala prioritas dalam hidupnya. Ya. Ya model kita kan kita harus harus bisa juga ya, membuat prioritas itu penting enggak, apa dulu nih, beli skincare dulu misalkan atau, beli baju dulu, atau apa dulu gitu kan, kan kadang-kadang seperti itu. Ini kan skincare penting gitu untuk harian gitu, udah kebutuhan rutin, tapi harganya kan wah apalagi kalau kita sudah keranjingan ke produk tertentu kan kita atau fanatik gitu, itu kan bisa tiap bulan itu bisa bisa gila-gilaan itu pengeluaran untuk skincare ternyata, ya. Karena ada skincare yang cocok orang harganya 4 juta pun dibeli loh, Bu, ya, seperti itu. Nah, jadi prioritas ya, prioritas lalu menganggarkan tabungan dan bagaimana mengelola uang. Mungkin ini juga ibu-ibu udah paham ya, bahwa dalam hutang itu dalam penghasilan kita ya, meskipun kita, mandiri secara finansial punya gaji, ya berapa persen sih yang untuk ditabung, berapa persen yang untuk, utang gitu ya, kemudian berapa untuk konsumsi, berapa yang untuk jaga-jaga hari esok ya, gitu. Karena kalau kata Nabi yang disebut kaya itu ya ketika kita punya persediaan makanan cukup untuk 2 3 hari. Jadi kalau kita nabung untuk hari depan untuk hidup 30 tahun yang akan datang itu gimana ya konsepnya? Nah ini perlu belajar lagi ya, apakah harus seperti itu? Sehingga tidak heran ya kalau sekarang banyak orang yang serakah ya, banyak orang korupsi segala macam. Ini gimana ya ininya ya, apakah dia itu ingin menggunggung asetnya untuk seolah-olah dia mau hidup hidup, lama gitu atau dia ingin meninggalkan legasi bagi keturunannya itu, keturunan ke-6 ke-7 ke-8 ke-9 itu gitu.
atau karena takut kekurangan? Karena kan di dalam Islam itu ya Bu, tidak ada konsep kurang ya Bu, yang ada cukup ya Bu. Nah gitu, gitu. Allah itu mencukupkan bukan mengurangkan, melebihkan bagi satu kaum dan kaum lainnya dan mencukupkan, gitu. Oke. Lalu pengelolaan kredit ini indikatornya ya menurut, dari badan suatu survei ya, yang resmi ini, mereka membuat indikator ini, pentingnya asuransi. Nah ini mungkin ini belum semua paham ya, kalau asuransi itu kadang-kadang kayak kita aja ikut asuransi itu kayak hutang, kayak bayar hutang, bayarnya gede tiap tahun, kayak dikejar-kejar hutang, punya kewajiban. Tapi pas nanti ininya, loh, pas nanti udah, ininya, kok sama aja hasilnya gitu ya, sama dengan nabung, lebih baik lebih nabung gitu. Lagian kalau risiko itu kalau asuransi juga kadang-kadang katanya kok seperti yang tidak percaya sama ketentuan baik dari Allah gitu. Nah, ini masih kontroversi, saya bukan ahlinya membahas asuransi, tapi sekarang, apalagi kalau pas asuransi bayar top up ternyata perusahaan asuransinya itu bangkrut, kan sekarang kejadian gitu ya. Ada asuransi yang bangkrut padahal, nasabahnya itu udah rutin bayar kewajibannya tiap bulan. Dan itu juga katanya, "Bu, kalau saya bayar tiap bulan itu ya lumayan itu dari penghasilan saya." Tapi sekarang ketika ini udah jatuh tempo, kok malah perusahaan asuransinya malah malah bangkrut. Nah, itu ya, gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian memahami tentang dasar-dasar investasi, tentu kalau bagi UMKM ya bukan investasinya di saham atau di obligasi ya, investasi investasi sederhana ya, investasi untuk perencanaan keuangannya, perencanaan pensiun, PNS terutama ya. Nah ini juga bagi PNS ya termasuk saya juga ini kalau 2030 pensiun, ini dapat pensiunnya PNS itu 4,5 juta ini gimana gitu, mau bisnis, mau apa, wes walau alam aja, hari besok bukan milik kita gitu ya, tapi ini termasuk dalam, pengukuran indikator dari, literasi keuangan, ya. Kemudian kemampuan dalam mengkomunikasikan konsep keuangan ya, nah ini sudah sampai pada kemampuan mengkomunikasikan, ya, oke. Dan keyakinan dan merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang. Pentingnya tentu sudah jelas ya, ini saya lewat saja bagi UMKM terutama apa ya, tapi intinya itu adalah, untuk, keberlanjutan ya, bagaimana ya ketika dia tidak bisa mengelola keuangan, kemudian laporan keuangannya pun direkayasa supaya kreditnya cair gitu ya. Kemudian dia nggak bisa bayar entah karena nggak disiplin atau karena usahanya maju mundur, naik turun gitu kan. Karena banyak pesaing gitu ya, terutama kalau yang di konveksi itu kan banyak, jualan barang-barang yang bekas itu ya, yang dari luar itu kan konveksi itu kan terganggu gitu ya, ininya, usahanya. Jadi mereka banyak membeli barang-barang yang murah itu, sehingga nah, kemudian tiba-tiba dia harus bayar, harus dilelang, terus hartanya, jaminannya, rumahnya gitu, harus sampai dilelang, terus dia mau tinggal di mana. Jadi apa yang dirintisnya udah bertahun-tahun itu menjadi sia-sia kalau dikelola oleh generasi kedua yang tidak paham gitu ya, dalam mengelola bisnis bahkan atau mengelola keuangan, gitu. Itu, jadi mengerikan gitu kalau menurut saya. Tapi kita tidak usah khawatir, semua selalu ada solusi ya, dan alhamdulillah dengan kebijakannya gitu, itu dari lembaga-lembaga tertentu bisa terselamatkan. Ini cerita saja ya, ini cerita off the record, itu faktanya seperti itu. Mungkin tidak hanya satu kasus, mungkin banyak kasus gitu ya, yang berkaitan dengan usaha kecil terutama. Nah ini dilewat saja. Nah jadi yang namanya, literasi keuangan itu dimulainya dari mulai perencanaan dulu ya, mulai dari perencanaan sampai nanti controlling-nya itu seperti apa. Di dalam perencanaannya ini ada beberapa cakupan ya, bagaimana membeli dan memiliki perencanaan untuk membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif, mengatur pengeluaran, pemilihan hutang, menyisihkan sebagian untuk masa depan, untuk tabungan, dan memilih proteksi. Meskipun untuk proteksi tidak semuanya aware dengan insurance ya, belum semuanya. Masih mikir, ya itu tadi karena merasa katanya seperti hutang tiap bulan kewajibannya kan nanti ketika udah selesai masa recovery-nya toh nilai sama saja nilainya seperti itu gitu.
Jadi kalau keuangan UMKM ini selalu saya ulang-ulang lagi kepada pelaku UMKM itu, bagaimana sih dia bisa memilah-milah ya suatu asetnya, apa itu aset produktif, aset kolektif gitu, aset konsumtif, ya. Jadi tidak semuanya itu kalau kalau punya dapat kredit dari bank itu dia belikan motor, terus koleksi motor, reparasi mobil yang jadul-jadul, mobil itu di-upgrade gitu sehingga jadi masa kini dengan biaya yang puluhan juta. Ini apa begitu ya? Jadi seperti itu gitu. Jadi mungkin dia belum ya itu tadi belum terliterasi. Jadi dibelikan seperti itu, beli sepatu gitu ya. Sepatu yang banyak, kemudian ikut komunitas-komunitas ini, kan ini penting untuk marketing. Ya, tapi kan nggak gitu juga gitu, nggak yang ujungnya itu hanya sampai sampai di ujungnya itu dari perilaku itu ujungnya itu adalah, nggak bisa membayar kewajibannya sehingga harus dilelang ya, dilelang si jaminannya, gitu. Mengerikan, gitu. Jadi mana utang produktif, mana utang konsumtif, ya. Nah, kalau kita ibu-ibu itu punya hutang kartu kredit, kemudian di mana belanjanya itu hanya untuk barang-barang yang sekunder atau tersier, apakah itu hutang produktif? Menurut saya itu hutang konsumtif, ya, gitu. Nah, kemudian kalau utang konsumtif, ya konsumtif bukan bukan utang produktif. Nah, lalu indikatornya untuk UMKM ini ya dia paling tidak ya, dari 1 sampai 11 ini mungkin Bapak Ibu-ibu bisa membacanya sendiri ya. Paling tidak dia buka rekening aja gitu ya, dia bisa mengoperasikan SMS banking itu udah bagi para petani di desa itu ya sudah suatu kemajuan, gitu ya. Sampai paham tentang inflasi, nah itu udah keren, gitu ya. Apalagi sekarang ada redenominasi, oh gitu, itu udah keren lagi kalau udah paham itu. Saya sendiri kalau redenominasi itu bayangannya itu seperti apa gitu, mungkin nanti ahlinya bisa bicara ya, ahli makro atau ahli keuangan, itu seperti apa, gitu. Semoga tidak menurunkan nilai uangnya, bukan resenderik. Lalu untuk keberlanjutan ini yang penting untuk UMKM itu dia bisa ngitung BEP gitu ya. Ya, atau dia bisa melakukan, melacak atas kepuasan konsumen, riset kecil-kecilan ya, kemudian juga riset pelacakan kepuasan karyawan. Karena di pelaku usaha UMKM ini si karyawan itu misalkan kalau garment, itu tukang jahit itu kan menjadi motornya UMKM itu. Kalau dia sudah ngadat, minta ini minta itu, ujung-ujungnya itu dia keluar, cari lagi, kasihan gitu. Jadi akhirnya ya yang produknya itu yang sudah dipercaya oleh merek tertentu, oleh toko tertentu, karena ini si tukang jahitnya udah kabur karena tidak dipenuhi keinginannya gitu atau apapun, kebutuhannya, permintaannya gitu ya oleh si pelaku atau pemilik itu, menjadi istilahnya kalau bahasa Sundanya menjadi olok-olok terus keluar gitu. Terus produknya jadi berbeda gitu sehingga si konsumennya itu yang punya merek itu, "Loh kok Kak jadi gini?" Nah, karena tukang jahitnya yang pindah. Nah, jadi ini bagaimana penting sekali ya untuk, mensejahterakan ya para, eee, karyawan atau yang menjadi, otak atau motornya dari suatu usaha itu. Kemudian pengelolaan keuangan, memiliki dana darurat, memiliki pengelolaan utang, memiliki rumah tinggal, dana pendidikan, tabungan hari tua, ya. Nah, yang terpenting itu mengendalikan gaya hidup. Ya untuk apa gitu ya gaya hidup itu, gitu ya. Gaya hidup hanya ingin disebut keren gitu ya, gitu. Apalagi flexing ujungnya di medsos gitu, gitu. Kemudian juga keberlanjutan cermat memilih investasi, hati-hati ya memilih investasi di mana investornya itu ada investasi bodong gitu ya, nanti ada ciri-cirinya ya. Nah, lalu indikatornya kalau sederhana untuk mengukur keberlanjutan suatu bisnis kecil-kecilan ya ini aja, likuiditas ya, kemudian rasio, eee, aset terhadap, kekayaan bersih ya, ROI atau ROA itulah kalau diksi-diksinya di dalam akademik itu ya, ROA, ROI gitu.
ya, likuiditas, solvabilitas, itu saja. Ya. Ini ya mungkin sudah paham juga ini secara konsep. Kemudian ya ini alternatif investasi ya tidak, jadi istilahnya di dalam nabung itu jangan kita menyimpan dalam satu keranjang ya. Jadi kita harus bisa menyimpan dalam portfolio tertentu gitu ya. Jadi jangan di situ jadi tabungan terus misalkan. Tapi kita bisa nyimpan di berbagai alternatif investasi ya. Meskipun kalau kita punya properti atau punya tanah saat ini untuk menjualnya susah sekali ya. Susah sekali. Ya. Jadi meskipun dikatakan property is the best investment gitu ya. Tapi ada lagi jenis investasi lainnya ya, misalkan dalam logam mulia ya. Ya, deposito atau obligasi sukuk atau reksadana ya. Nah, itu alternatif investasi dalam menjaga keberlanjutan atau ketahanan, lalu strateginya ya intinya jangan menggunakan dana pinjaman untuk investasi gitu ya. Dan di sini juga dan jangan disimpan dalam satu keranjang yang sama. Pahami setiap alternatif investasi dengan skala risiko yang ada. Ya. Pahami tujuan investasi. Berinvestasi itu sebenarnya itu pembelajarannya harus diberikan sejak dini di rumah, sama seperti kita melatih ini ya, tauhid anak-anak itu kan harus dari rumah pendidikan agamanya ya. Nah, kalau menabung juga bisa diperlakukan sejak dini SMP gitu ya, SMP bagaimana dia diberikan uang saku gitu ya. Malah di sini jadi berinvestasi sesuai dengan kemampuan finansial yang ada dan tahapan kehidupan. Misalkan 25-35 tahun ini saat-saat menikah gitu, membangun rumah tangga gitu ya, 35, 45, 55, 55, usia pensiun. Nah, itu bagaimana? Yang terpenting adalah implementasikan sikap zuhud. Ya, zuhud secara tepat, seimbang sesuai dengan fitrah masing-masing manusia. Rasa cukup, rasa qanaah, rasa bersyukur ya. Karena kalau uang itu dicari ya, itu nggak kenyang-kenyang sebelum nyawa dicabut, akan terus merasa dahaga, terus akan terus mencari. Ternyata gitu. Terus ujungnya apa? Ujungnya sakit gitu. Banyak pengalaman ya. Waktu mudanya, wah dia proyek banting sana cari sini sana. Ujung-ujungnya sakit gula, harus cuci darah. Cari sana banting-banting proyek. Ujung-ujungnya apa? Divorce dengan suaminya. Sekarang ya, rumah tangganya enggak ini. Anaknya yang laki-laki yang jadi harapannya gagal sekolahnya. Nah, itu barangkali apakah salah memaknai sikap zuhud atau terlalu materi oriented gitu ya. Seperti itu, seperti tadi oleh Ibu Dian disampaikan, fokuslah pada akhirat maka dunia akan dapat. Itu saja barangkali dari saya, mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya oleh Bunda Wiwin. Sangat Recording stopped. bahwa pemahaman kita tentang literasi keuangan itu sangat penting sekali, khususnya kita sebagai kaum ibu-ibu yang memegang kendali keuangan, bahwa literasi itu sangat penting. Dan ketika kita sering mendengar, kita sering dikasih pemahaman, kita akan semakin tumbuh dan semakin paham untuk bisa memperkuat literasi keuangan dalam kehidupan kita. Dan tentunya apabila yang disampaikan oleh pemateri yang tadi disampaikan yang sangat luar biasa, kita akan semakin meningkat kemampuannya. Dan teman-teman mungkin barangkali ada pertanyaan, mungkin boleh dicatat, dan nanti akhir sesi akan saya buka tanya jawab. Dan untuk pembicara selanjutnya akan saya sampaikan Ibu Dietra Anandani. Recording in progress.